Baik, siang ini kita bahas bab 2 dulu, yaitu random number generator. Jadi pembangkit bilangan acak. Jadi dalam untuk keperluan simulasi itu kita perlu apa namanya mempelajari bagaimana membangkitkan bilangan acak. Bilangan-bilangan itu eh, ya yang kadang diperlukan dalam keperluan simulasi. Ya. Jadi saya akan tidak akan apa namanya lama di sini di dalam memberikan apa namanya kuliah lewat Zoom. Sebagian ini sudah saya rekam, sebagian ini sudah saya rekam, nanti bisa dilihat di apa namanya di linknya nanti bisa di apa namanya dicari di uh, portal e-learning saya yang untuk kalau belum saya taruh sana nanti saya link saja. Saya link di apa Telegram group. Jadi ini kita tahu dalam beberapa tahun terakhir banyak aplikasi untuk membangkitkan randomness, untuk membangkitkan acak itu ya. Berbagai metode yang sudah dibuat ya. Mulai dari yang sederhana, yang namanya mengacak itu, misalnya kalau kalian ada semacam atau ibu-ibu itu ada semacam arisan dan sebagainya, itu siapa yang mau dapat duluan, siapa yang dapat nomor 2 dan sebagainya. Kalau itu emang diajak kan ada mekanismenya sendiri ya. Seperti kalau di sini diibaratkan rolling dice itu dadu ya. Dice itu dadu. Jadi kalau ini apa namanya kemudian flip itu lempar undi, melempar pakai tangan ini lempar undi koin, kemudian shuffle mengocok kartu, dan jadi kartunya diacak dulu tujuannya ya, agar nanti keluarnya random ya. Namun apa yang kita lakukan, apa yang dipakai sebagai sampel tadi itu, apa yang kita lakukan sebagai sampel itu kan itu pengacakannya secara fisik, jadi fisikal gitu ya. Masih ada yang masuk terus, maaf. Ya. Nah, oleh karenanya kita perlu kalau misalnya untuk mendapatkan bilangan yang acak dan jumlahnya banyak, jumlahnya besar, ya jumlah besar, tentu hal seperti itu kurang efektif, kurang efisien ya, banyak. Nah, banyak waktu yang harus dipakai. Nah, dengan kemajuan komputer, metode komputasi ya, metode komputasi itu sudah banyak dikembangkan untuk untuk membangkitkan data-data yang sifatnya acak. Nah, zaman saya belum ada komputer jenis seperti ini, sulit bagaimana membayangkan mengacak itu. Oleh karenanya pada waktu itu kita menggunakan tabel bilangan acak. Ya. Oke, nah jadi bilangan acak itu bisa dibangkitkan, ya, bisa di-generate, bisa dibangkitkan dengan menggunakan komputer. Walaupun sebetulnya itu tidak mudah. Teori saja bilangnya, kan ada komputer, kan ada kita bisa membuat bilangan acak ya, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya tidak semudah seperti itu, ya. Banyak matematisi yang sudah berusaha keras, ya, mengerjakan itu artinya membuat suatu algoritma yang bisa menghasilkan bilangan acak yang tentunya besar ya. Dan hanya beberapa algoritma yang bisa diterima. Nah, salah satu algoritma yang bisa diterima tersebut yang digunakan untuk membangkitkan bilangan acak tersebut yaitu sebuah fungsi matematik yang namanya modular arithmetic. Modular arithmetic. Nah, menggunakan fungsi modulo. Jadi kalau misalnya M
mod n, M modulo n, akan menghasilkan kalau M adalah bilangan bulat, N adalah bilangan bulat, ya, baik M dan N bilangan bulat. M modulo N adalah sisa hasil bagi M dengan N. Jadi M dibagi N, dapatnya berapa? Kalau pecahan, sisanya itu, jadi sisa hasil bagi itu dalam modulo. Jadi kalian sudah tahu semua. Nah, dalam buku ini dinotasikan dengan begini, ya. W modulo M. Jadi W modulo M. Jadi kalau W ini adalah variabel itu angkanya bisa bervariasi. Sekali lagi ya, able itu dapat, very beragam. Jadi dapat beragam. Jadi yang beragam-agam ini W-nya. Sedang M-nya ditentukan. Jadi M-nya ditentukan, ya. Jadi misalnya 1 modulo 5, 1 mod 5, 1 dibagi 5, 0. Sisanya 1. Ya, jadi W modulo M, 1 modulo 5 di sini, kalau W-nya 1, M-nya 5, ya 1. Ya, jadi contoh udah biasa kan ya. Nah, itu yang yang digunakan sebagai modular aritmatiknya. Jadi bentuknya seperti ini, W modulo M. Nah, oke. Nah, misalnya kalian sudah tahu 5, 6, 17 ini, 5, 6, 17, 5 dibagi 5, dapatnya 1, sisanya 0. 6 dibagi 5 dapat 1, sisanya 1. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah fungsi modulo. Nah, sebagai teladan misalnya gitu. Kalau kita punya yang W-nya itu 1, 6, 11, 16. 1, 6, 11, 16. Ini bilangan-bilangan yang dikatakan kongruen. Ya, kongruen. Kongruen modulo 1, kalau M-nya 5. Jadi, karena sisa hasil bagi masing-masing bilangan ini dengan 5, itu sama sisanya, yaitu 1. Hasilnya 1, ya. Oke. Tadi, kalau misalnya ini W mod M, kita menggunakan W mod M, W modulo M. Kalau M-nya adalah bilangan bulat, M-nya adalah bilangan bulat positif, ya, bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif. Oke, maka yang kalau mau dibatasin lagi, lebih dari 1. Kalau M-nya 1 ya sama aja, nggak ada sisanya, ya, nggak ada sisanya. Pasti lebih dari 1. M-nya itu harus lebih dari 1. Ya, maka ya. Nilai W modulo M, W mod M itu akan memiliki kisaran dari 0. Kalau W itu merupakan kelipatan dari M, itu nggak ada sisanya, 0. Ya kan? Nah, jadi nilai W mod M itu kisarannya mulai dari 0 sampai M kurang 1. Sampai M kurang 1. Ya? Nah, jadi gitu. Sama aja misalnya M-nya 10. M-nya 10. Bilangannya berapapun mod 10 itu nilainya dari 0 sampai 9. Ya, nggak mungkin sisa modulonya, masuk modulonya sama dengan M-nya. Jadi nggak mungkin ya. Jadi ini. Oke. Nah, itu modular aritmatik. Nah, oke. Nah, tahun 51 komputer juga masih belum seperti ini bentuknya. Tahun 51 masih dirancang komputer itu malah. Nick Lemmer memperkenalkan ya suatu cara untuk membangkitkan way to generated random number. Jadi bilangan-bilangan acak yang terbangkitkan dengan apa yang disebut dengan fungsi. Fungsi itu fungsi atau generator tersebut namanya linear kongruen. Linear karena ini linear. Kalau kalian sudah belajar regresi ini AX plus B ini kan linear. Ini bentuk linear. Karena pangkatnya ini 1 ya. Bentuk linear. Jadi yang namanya linear kongruen generator itu suatu fungsi yang parameternya 3. Parameter di sini yang pertama A. A adalah nanti pengali di sini ya. Yang kedua B. Yang ketiga M. Jadi ada M adalah pembaginya, ya. Oke. Terus A pengali W,
dan B-nya konstanta penambah. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jadi misalkan kita punya M, jadi pembaginya 32. Kalau A-nya 5, B-nya 3. A-nya 5, B-nya 3. Ya. Dan diasumsikan, nah, kalau di sini kan I-nya, kalau I-nya ini ya, BI sama dengan A kali BI min 1. Jadi nilai W pada waktu I atau nilai W ke I ditentukan oleh nilai W sebelumnya. Ditentukan oleh nilai W sebelumnya. Ya. Nah, kalau I mulai dari 1, berarti harus ada W0. Nah, W0 di sini sebut saja nilai awal. Nilai awal. Jadi harus ada nilai awalnya ya. Diasumsikan pada sheet ya, nilai ini kalau bisa disebut sebuah iterasi gitu. Ini adalah nilai awal untuk I sama dengan 0. Itu harus ditentukan. Nah, jadi misalkan M-nya 32, A-nya 5, B-nya 3. Jadi 5 WI min 1 plus 3, hasilnya berapa? Modulo 32. Oke? Oke, saya stop dulu, saya lihat kalau kita lihat di Excel-nya. Saya share screen share Excel. Oke. Nah, oke, jadi kelihatan kah? Kelihatan ya? Oke. Jadi misalnya W-nya ini oke. Bentar, saya close dulu ini biar agak besar gambarnya. View-nya saya besarkan 200. Oke, ya. Nah, ini sel E2 ini saya beri nama nilai A. Yang B, nilai B ini nilai B ya. E3, ini M-nya ya. Ini M-nya. Nah, nilai ini kalau I-nya 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau W0 ini nilai awalnya 11. Nilai awalnya 11 ya. Jadi kalau kita beri nilai awal 11, kemudian kita terapkan rumus tadi ya. Linear kongruen generator ya. Ini coba kita hitung. Nah, di dalam Excel cara nulisnya begini. Cara nulisnya begini. Ini A, ya, A, nilai A 7. Ya. Oh, sorry, ini belum diganti ya. Saya ganti dulu. Ini 5 3, 5 3. Kemudian berapa? 32 ya. Oke. Jadi sama aja rumusnya tetap rumusnya. Yang diganti nanti di sini, ya. 3 kali 11, 5 kali 11 ya, 5 kali 11 55. Ditambah 3 58. 58 dibagi 32, 1. Sisanya kan mod ini. Jadi 26 ya. Sisanya 26, betul kan? Sekarang masukkan rumus lagi. 5 kali 26 130. Ya, ditambah B 3 133. 133 dibagi 32 4. 4 kali ini 128. Sisanya berarti 133 dikurang 128. 5 ya kan? Nah, gitu ya. Dan seterusnya, ini rumusnya sama terus tidak berubah. Rumusnya semua sama sampai ke bawah ini ya. Nah, oke. Apa yang bisa kita lihat di sini? Ini 11 ya, 26, 5, 28 dan seterusnya ya. Sampai nanti ke 31 sampai 31 di sini, angkanya tidak ada yang sama, tidak ada ulangan. Ini tidak ada ulangan ya. Tidak ada ulangan ya. Begitu 32, maka angka yang 0 tadi, W0 tadi berulang lagi di sini 11 ya. Jadi kalau ini kita teruskan ke bawah begini ya, kita teruskan ke bawah ya. Maka akan berulang lagi 26, 5, 28 dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat nanti saya share ininya, materi Excel-nya biar kalian bisa belajar sendiri. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, share screen di sini, ya.
Oke. Nah, ini tadi 26, 5, 28 dan seterusnya ya. Nah, 11 kan nilai awal nih. Dia berulang lagi. Jadi ini untuk I0. Ini I1, sorry. Untuk I0, I1 26, I2 ini ya. Begitu 32, dia 11 ini ya. Sama dengan untuk I sama dengan 0 nilai awalnya. Nah, jadi ke-32 nilai tersebut ya, itu ya. Ini kan beda semua ini ya. Jadi M-nya ini kan M-nya, jadi pembaginya itu 32. Dan sisanya itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, dan sisa-sisa ini tidak sama semua. Ya, tidak sama semua. Nah, oke. Nah, untuk mendapatkan hal seperti ini itu tidak mudah. Tidak mudah. Jadi ini untuk A5, B3. Ya, untuk A5, B3. M-nya 32. Nilai awalnya 11. Nilai awalnya 11 ya. Jadi untuk mendapatkan nilai berulang sampai 32 kali ini tidak mudah. Nah, kita lihat, kita mainkan tadi apa namanya Excel-nya. Excel-nya kita mainkan. Sekarang, oke, andaikan I-nya kita ganti. Ini kita ganti jadi 20. Nah, sembarang aja. 20 ya. Nah, ini kan ya mulai 7, 6 dan sebagainya ya. 20 lagi itu pada posisi ini, pada posisi 32. Ya. Jadi untuk mendapatkan A dan B yang cocok berapa dan pasangannya M itu tidak mudah, ya. Kalau ini A-nya kita ganti misalnya. Kita ganti ini menjadi 7. Ini 3 aja. 13 lah ya. 13. Masih sama enggak? Nah, ini sudah pada posisi di sini sudah berulang. 1 ya 20, 25, 28, 17, 4, 9, 12, 1 ya. Di sini sudah berulang lagi. Berulang seperti ini, 20, 25, 28 lagi ya. Nah, sama terus kan? Nah, itu satu siklus, satu putaran ini cuma 8. Cuma 8. Nah, itulah. Itu yang saya maksud dengan pemilihan AB di sini itu tidak mudah untuk mendapatkan satu putaran yang panjangnya 32. Jadi ke-32 nilai sisa itu ada semua, mulai dari 0 sampai 31. Ya, mulai dari 0 sampai 31. Jadi kalau di sini tadi 53, ya, 53, di sini misalnya 20 pun nggak masalah. Nah, terbesarnya 31, nggak ada angka 32 di situ. Ya, nggak ada angka 32. Oke, ada yang ingin bertanya? Sambil jalan sambil tanya, nggak apa-apa. Oke ya, jadi nggak ada. Siap. Nanti rekaman yang mirip penjelasan ini juga ada di sana ya. Oke, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi walaupun M-nya 32, A dan B-nya, pasangan A dan B-nya tidak pas ya. Ini akan menghasilkan angka-angka berulang seperti ini, tidak menghasilkan, ini hanya 8 angka yang berbeda. Nah, oke, hanya 8 angka yang berbeda, bukan 32 angka yang berbeda. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana nanti kalau kalian sudah simulasi beneran, karena statistik itu data-datanya itu berdasarkan variabel, ya, bagaimana membangkitkan data menurut distribusi tertentu, ya, menurut distribusi tertentu. Nah, sekarang ini membangkitkan data dari distribusi seragam, uniform itu seragam, ya. Jadi caranya adalah, jadi di sini the standard continuous uniform random variable. Jadi seragamnya seragam kontinu. Seragamnya seragam kontinu. Nah, jadi karena seragam kontinu dan ini ada kata-kata standar, kalau seragam kontinu itu letaknya di antara AB, di antara A sama B, ya. Fungsi kepekatannya 1 per B min A. 1 dibagi, pembaginya B dikurang A. Nah, kalau ini ada kata-kata standar, standar itu A-nya 0, B-nya 1.
Jadi dari 0 sampai 1, ini standar ya. Jadi standar uniform itu kalau A-nya 0, B-nya 1. Oke. Nah, LCG tadi, ya, linear congruent generator tadi, digunakan untuk mengkonversi. Untuk mengkonversi nilai-nilai W itu ke U. Ya, ke U. Jadi, tadi kan kita dapatkan nilai W-nya. Misalnya yang A-nya 5, B-nya 3, M-nya 32, ya, itu ya. Itu kan nilainya dari 0 sampai 31. Ya, nilai dari 0 sampai 31. Jadi nilai W-nya itu dari 0 sampai 31. Nah, itu masing-masing kita bagi dengan M. M-nya 32. Ya. Jadi 0 dibagi 32, 1 dibagi 32, tergantung berapa ininya tadi. Jadi nilainya, jadi nilai U itu kisarannya dari, nah kalau masing-masing W itu kemungkinannya dari 0 sampai M-1, 32-1, 31, ya berarti masing-masing dibagi 32 semua. Jadi 0/32 sampai 31/32. Atau dari 0 hingga menjelang 1. Ya, tergantung M-nya. Semakin besar M-nya, ya, semakin besar M-nya, limit ini, ya, limit itu kan M-1/M kan mendekati 1. Tapi belum 1. Ya kan? Misalnya M-nya 10, 9/10. M-nya 100, 99/100. M-nya 1000, 999/1000. Semakin mendekati 1. Ya, semakin besar M, semakin itu ya. Dan ini untuk ilustrasi tadi M-nya 32. M-nya 32. Jadi kalau tadi diurutkan, ya, itu mulai dari kembali ke Excel dulu, kembali ke Excel, semuanya dibagi 32. Mana Excel? Oke. Ya. Kita geser sini. Oke. Oh, ini belum. Saya ini aja ya. Jadi 5, 3 ini W0-nya 11 tadi ya. Sebenarnya 11. Jadi kalau begitu nilai ini ya 26 dibagi, semua dibagi 32. 0,8125 ya. Dan seterusnya saya ambil beberapa saja. 0,156 ya. 0,875, 28, semua ini dibagi 32. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke ini, nah, jadi nilai-nilai ini dari sana tadi, semua dibagi 32. Oke? Jadi UI sama dengan WI per 32. I-nya dari 1 sampai 32. Jadi U1, W1/32 sampai U32 sama dengan W32/32 dan seterusnya. Oke? Ini 0,343 itu 11 bagi 32. Oke? Oke. Oke. 32 bit, nih, 32 bit. Kan kalian ada kalau komputer itu kan ada 32 bit, ada 64 bit. Nah, kebanyakan komputer saat ini itu memiliki panjang ya word length, have word length menggunakan 32 bit. Kalau 32 bit itu berarti angka terbesar yang dikenali oleh mesin ya gitu ya, oleh mesin itu nilainya 2/31 kurang 1. Kenapa kok 2/31? Nah, karena ini terbesarnya, terkecilnya min 2/31 min 1. Jadi negatifnya ini. Negatifnya ini, oke? Nah, 32 bit. Kenapa ini 31? Karena bit pertama ya, bits itu binary digit. Binary digit. Jadi menggunakan angka biner sebanyak 32. Jadi 010101 kalian sudah belajar itu di matematik ya. Jadi kalau 32 bit sistem perangkaannya menggunakan bilangan biner yang panjangnya 32 ya. Nah, bit yang pertama itu untuk mengidentifikasi apakah bilangannya positif apa negatif ya. Nah, berarti sisanya ada 31. Bits adalah binary digit ya, digit biner. Ya. Oke. Baik.
Oke. Nah, sekarang untuk random number generator test untuk menguji ya, ini uji-uji pembangkit bilangan acak. Nah, ini banyak bisa menggunakan panjang cycle tadi kan ada, kalau beda semua, kalau M-nya 32, berarti panjangnya 32 itu lengkap. Jadi itu full cycle namanya ya. Itu lingkarannya penuh. Tapi yang contoh kedua tadi yang hanya 8 biji tadi, itu lingkarannya itu tidak penuh ya, tidak penuh. Kemudian bisa juga mengujinya menggunakan min dan varian. Kita tahu kalau standar distribusi seragam baku ini, seragam 01 ini, nilai harapannya adalah setengah. Dan variannya 1/12. Ini di teori statistik ada, ya. Variannya 1/12 atau 0,0833. Jadi kita bisa mengujinya apakah mengikuti distribusi seragam 01 apa enggak dan sebagainya. Pengacakannya pakai itu. Atau pakai uji Chi kuadrat ya. Dan macam-macam. Ini kalau sudah sampai pengujian, kita belum bicara sampai pengujian. Itu alat saja ya. Yang penting kita bisa bagaimana membangkitkan dulu. Bagaimana membangkitkan bilangan. Ya. Oke. Nah, ini juga ada autokorelasi ya. Autokorelasi. Oke. Nah, pseudo itu tidak beneran. Pseudo itu tidak beneran ya. Dalam teladan kita terdahulu, kalau M-nya 32, ya, a full cycle, ya, lingkaran penuh dari pembaca W itu dibangkitkan dengan parameter A-nya 5, B-nya 3. A-nya 5, B-nya 3. Dan W0-nya 11. Sehingga menghasilkan bilangan ini. Ya. Dengan menghasilkan bilangan ini. Ya. Nah, dengan kombinasi parameter ini, andaikan W0-nya sama dengan 11, maka sekuen barisannya seperti ini. Ya. Sekuen barisan seperti ini. Oke. Nah, bilangan ini sebetulnya not truly random numbers, ya, not truly random numbers. Kenapa? Kok tidak acak? Kenapa bilangan ini tidak acak? Ya, sebetulnya bilangan ini kan bilangan yang mengikuti pola tadi, LCG tadi, LCG ya, linear congruent generator tadi. Tidak acak, ya karena kita tahu habis 15 itu 14, habis 14 9, habis 9 16 kan gitu kan? Tidak acak. Ya, ini bagus untuk misalnya kalau misalnya yang arisan itu orang 32 gitu, pasti yang muncul berikutnya itu tidak pernah muncul sebelumnya gitu ya. Nah, dengan pemilihan bilangan A dan B yang seperti itu. Nah, jadi ini bukan bilangan acak ya. Karena kita tahu, kita nggak usah ini tahu, habis 26 pasti 5. Nanti di sini habis 11 26, habis 26 5 ya gitu. Jadi ini makanya disebut pseudo random numbers. Ya, pseudo itu apa ya? Kayak bayangan gitu. Ya. So in a sense that jadi ini bukan truly random. Bukan random ya. Oke. Jadi pseudo itu another term of pretend, pura-pura. Nah, pura-pura, seolah-olah itu pseudo. Oke? Nah, karena apa? Kalau sheet-nya kita ganti, misalnya W0-nya nilai awalnya kita ganti. Jadi kalau nilai awalnya kita ganti bukan 11 tadi, 30 atau 20 seperti contoh saya tadi, maka urutan barisannya beda. Ya. Nah, jadi begini, as the sheet changes, jadi kalau nilai awalnya ini beda, maka full cycle. Jadi satu urutan penuh ya, full cycle itu satu urutan penuh yang terdiri dari 32 bilangan itu ya berbeda. Ya, berbeda. Oke?
Nah, jadi tergantung nilai awalnya juga. Oke ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak kita lanjutkan di sini. Sekarang generating random variables. Pembangkitan variabel acak. Tadi kan uniform. Kalau ini bukan uniform. Secara umum variabel apa saja yang pokoknya punya distribusi, ya. Oke. Sebagaimana kalian tahu bahwa variabel itu bisa dikategorikan discrete atau continue, ya. Discrete itu apabila mana variabel-variabelnya take on a specified list of value. Jadi namanya discrete itu hanya mengambil nilai-nilai titik-titik, nilai-nilai yang terisolasi. Variabel dikatakan discrete, udah gampang aja. Kalau variabel itu diperoleh dengan cara mencacah, variabelnya discrete. Nah, tapi yang termasuk variabel discrete yang lain adalah variabel-variabel yang kategori jenis kelamin, pekerjaan, status dan sebagainya itu discrete juga. Sedangkan variabel yang kontinu itu bila mana variabel itu bisa mengasumsikan sembarang nilai di dalam interval, ya. Jadi variabel-variabel yang diperoleh dengan cara menggunakan alat ukur, mengukur pasti variabel kontinu, ya. Oke. Nah, bagaimana membangkitkan variabel-variabel dari distribusi tertentu, dari distribusi normal, dari distribusi eksponensial dan sebagainya, ya. Nah, tapi kita bicara dulu, bahas dulu secara umum. Secara umum ada dua metode. Yang pertama, metode itu yang namanya inverse transform, IT. Transformasi kebalikan. Ya. Dan yang kedua, AR, accept, reject. Metode terima, tolak. Accept, reject. Ya. Nah, oke. Jadi, intinya dua itu. Ya. Nah, kita bahas dulu yang IT, yang inverse transform. Suatu fungsi memiliki inverse. Syaratnya fungsi tersebut harus memiliki sifat fungsi itu fungsi satu-satu. Ya. Fungsi satu-satu. Oke. Nah, bagaimana cara kerja inverse transform method ini? Ya. Cara kerja inverse transform method. Oke. Nah, ini ya. Baik. Misalkan X, ini kasus kontinu dulu, kasus variabel yang kontinu. Misalkan X adalah perubahan acak kontinu, ya, dengan fungsi kepekatan peluang fx namanya fx, ya. Oke. Nah, fx ini terdefinisi pada interval dari A sampai B. Artinya lebih kecil dari A ini, nilai X lebih kecil dari A, atau nilai X lebih besar dari B, nilai fx ini 0. Ini sering juga disebut support. Support itu pendukung. Artinya di luar interval ini nilai fx ini 0. Ini yang mendukung. Jadi didefinisikan pada interval ini. Sedangkan kita tahu fungsi sebaran kumulatif X itu notasinya F besar X, ya. Nah, ini ada, walaupun bukunya asing, ada juga nih sedikit error. Kalau ini dibaca dosen-dosen kalkulus pasti ketawa. Di sini batasnya X, di sini argumennya X, nggak boleh. Ini argumennya harus diganti bukan X. Jadi integral FY/DY atau integral FZ/DZ gitu ya. Karena X-nya di sini sebagai argumen. Jadi fx sama dengan, oke, ini salah tipe kecil aja. Walaupun buku asing bisa juga salah. Oke? Nah, nilai fx ini, ya, karena ini kumulatif peluang, ya, ini nilainya, ya, jelas sebelum 0 itu 0. Nah, nilainya di antara 0 dan 1. Ya, di antara 0 dan 1. Jadi, pada saat X ini
sudah kelewat B di sini, nilainya 1. Pada X sebelum A di sini, nilainya 0. Ya. Oke. Nah, sebaran seragam standar, seragam baku 01 ini, ya, itu memiliki nilai di antara 0 dan 1. Ya, memiliki nilai di antara 0 dan 1. Nah, oleh karenanya, random variate. Jadi nilai acak dari U ini bisa dibangkitkan, ya, dan kemudian di set nilainya fx-nya sama dengan U. Sama dengan U. Oke? Nah, kalau ini gampang aja nih, ya. Jadi yang pertama kali ini kalau ini istilah rutin itu ini algoritma atau langkah-langkah pengerjaan. Langkah pertama, bangkitkan nilai variabel dari standar normal, standar seragam, ya, standar uniform, standar seragam, dibangkitkan. Nah, di sini membangkitkan seperti ini, itu kalau pakai Excel cuma run, kurung buka, kurung tutup, ya, run, kurung buka, kurung tutup, ya. Nah, kemudian set fx. Nah, ini harus kita tahu, kita mencari x ini. Kita mencari x ini berapa yang nilai fx-nya sama dengan U, ya. Yang nilai fx-nya sama dengan U. Jadi kalau ini fx sama dengan U, supaya kita mau mencari x ini fungsi dari U berapa? Oke, depannya kita kasih inverse. Karena syaratnya tadi invertible kan? Syaratnya harus punya inverse. Kalau ini kita kasih f inverse, di sini juga kasih f inverse. Jadi f inverse fx, x. F inverse U, ya, F inverse U. Jadi nilainya adalah inverse fungsi F, ya, fungsi sebaran kumulatifnya dari U. Nah, kita kasih contoh. Contoh ini, teladan. Ya. Misalkan X-nya dari 0 sampai 4. X-nya dari 0 sampai 4, ya. Nah, jadi katakanlah fx-nya itu 0,125 x. 0,125x. Apakah fungsi ini fungsi kepekatan peluang? Nah, kita lihat. Nanti kita lihat di gambar, ya. Jadi kalau ini kita integralkan dari 0 sampai 4, nilainya sama dengan 1, berarti fx ini fungsi kepekatan peluang. Ya. Oke. Oke. Nah, berarti f besarnya ini adalah integral dari 0 sampai x 0,125 J dj. Oke. Y-nya kuadrat, ya kan? Terus pangkat 2 itu membagi ini jadi 0,0625, ya kan? Terus Y-nya diganti X, jadi 0,0625 X kuadrat. Ya. Nah, itu berlaku untuk X dari 0 sampai 4. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya jadi U sama dengan 0,0625 X kuadrat, ya. Kalau kita misalkan kita kasih U sama dengan nilai tertentu, misalnya U sama dengan 0,071, X-nya berapa? Kita lihat dulu inverse-nya. Inverse dari ini adalah, ya. Jadi kalau inverse dari ini adalah akar, kan? Jadi kita mau nyari X-nya berapa? Jadi di sini kalau di sini akar fx, ya, akar U sama dengan akar 0,0625 x kuadrat atau akar 0,0625 kali x. Ya. Sehingga x sama dengan, ya, akar U dibagi akar 0,0625 atau akar U dibagi 0,0625. Ya, jadi ini inverse-nya. Sehingga kalau U-nya kita berikan, maka X-nya bisa dicari dengan rumus ini, ya. Jadi, oke, kita lihat contohnya di Excel. Excel-nya, oke. Jadi, oke, ini, ya. Nah, ini sebetulnya bukan diskrit seperti ini, bukan. Ini kan seolah-olah diskrit. Oke, ini hanya untuk membantu menggambar. Jadi, membantu menggambar. Dari 0 sampai 4, ya. Dari 0 sampai 4 ini fungsinya adalah 1/8, ya. 1/8
X. 1/8X. Jadi kalau X-nya 0, 0. X-nya 2, X-nya 2, 1/4. X-nya 3, 3/8. Ya kan? X-nya 4, setengah. Kan 4/8. Oke. Dari segi gambar ini panjangnya 4. Ya, itu panjangnya 4. Ini tingginya setengah. 4 kali setengah. Sorry. 4 kali setengah ya. Ini 0. Nah ini, 0,5 ya. 0,5. Ya. 4 kali setengah, 2 ya. Tapi luas ini separuhnya 2, 1. Jadi luas segitiga ini 1. 4 kali setengahnya setengah, 1/4. 1. Jadi ini fungsi kepekatan peluang. Nah gitu ya. Ini fungsi kepekatan peluang. Jadi 1/8X itu untuk X dari 0 sampai 4 fungsi kepekatan peluang. Jadi misalnya, kalau misalnya kita balik, ini fungsi sebaran kumulatifnya. Jadi kalau diketahui bilangan-bilangan di sini, sembarang bilangan di situ, misalnya 0,6, ini 0,6, U-nya 0,6. X-nya berapa? Tarik ke bawah ya. Tapi kalau itu kan susah, pakai rumus saja. U-nya berapa? 0,25437. X-nya ini, ya kan? Kalau U-nya ganti, nah ini U-nya bisa gonta-ganti. Kalau kita tekan kontrol copy, kontrol R begini kan ganti terus tuh. Ya kan? Jadi U-nya berapa di sini, X-nya di sini. Jadi U-nya berapa di sini, X-nya bisa dicari di sini, ya. Itu pembangkitan Puba acak ya, yang memiliki fungsi kepekatan peluang 1/8X ya. 1/8X. Oke. Jadi kalau misalnya kita tahu fungsi kepekatan peluangnya ya. Fungsi kepekatan peluangnya apa namanya berapa? Ya, tinggal ganti aja fx-nya berapa. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin tanya? Belum, Prof. Belum. Nah, oke. Ya, belum. Kita lanjutkan. Oke. Oke. Bawah. Nah, bagaimana kalau discrete? Tadi kan continue. Bagaimana kalau discrete? Ya. Jadi kalau discrete, langsung saja ya. Ini sebetulnya mirip, tapi konsepnya harus hati-hati. Karena distribusi discrete itu, ya, fungsi kepekatan peluangnya kan seperti jarum, jadi tingginya seperti jarum. Misalnya Puba discrete yang nilainya 0, 1, 2, 3. Nah, peluang X sama dengan 0, 0,4. Peluang X sama dengan 1, 0,3. Peluang X sama dengan 2, 0,2. Peluang X sama dengan 3, 0,1. Jadi kalau kita jumlahkan ini 1. Udah, ya. Kalau kita jumlahkan 1, berarti ini fungsi kepekatan peluang. Nah, bagaimana fungsi sebaran kumulatifnya? Oke. Ini ya. Kalau X-nya 0, sebetulnya ini kan pas 0 saja. 0 sampai menjelang 1 nilainya 0,4. Sebelum 0 nggak ada peluang, 0 ya. 0 sampai menjelang 1, 0,4. 1 sampai menjelang 2, 0,7. Jadi ini gabung jumlah ya. Kemudian 2 sampai menjelang 3, ditambah 0,2, jadi 0,9. Ini 2 sampai menjelang 3 sebetulnya. Sedang 3 sampai tak hingga, nah 3 sampai tak hingga, itu 3 sampai tak hingga itu 1, karena total peluang, ya, total peluang 1. Oke? Nah, jadi bagaimana? Kita lihat saja
apa namanya Excel-nya. Nah, sharing Excel dulu. Oke. Oke. Ya. Nah, gini. Ini tadi. Ini 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Ini peluang X sama dengan X. Ini peluang X lebih kecil sama dengan X. 0,4 ya. Jadi di sini kita bangkitkan dulu. Di sini kita share yang besar. Dan di sini kita bangkitkan dulu. Ini bangkitkan bilangan acak. Fungsinya run ya. Fungsinya run. Nih. Tekan F2, run ya. Run ini membangkitkan bilangan di antara 0,1. Ya, oke. Nah, jadi kemudian bilangan ini gampangannya begini. Bilangan ini di mana? Kalau bilangan ini di sebelah atas ini, sebelum 0,4, maka nilainya 0. Ya. Kalau nilainya di sini, ini 0,43 ya, nilainya, nilainya di sini, antara 0,4 dan 0,7 ini, maka nilai ini 1. Jadi kalau nilainya, tergantung nilainya. Jadi nilainya di antara 0,7 dan 0,9, nilainya 2. Nilainya di antara 0,9, 1, 3. Ya. Jadi bilangan ini berapa? Jadi kalau kita mainkan Ctrl C ya, nanti begini. Tekan Ctrl C, ini copy kan. Yang kedua, setelah itu CTRL paste V ya. Jadi kalau saya tekan Ctrl copy, Ctrl paste kan berubah terus tuh ya. Ini nilainya berubah 0,39 di bawah ini, berarti X-nya 0 ya. Itu definisinya kalau kalian baca definisi untuk tadi bilangan acak tadi. Perubahan acak diskrit ya. Kalau diskrit seperti itu, 0,93 ya. 57 ya, berarti dia nilainya 3. Nah, gitu. Nah, oke. Ada yang terpencet. Nah, itu Excel-nya nanti bisa lihat sendiri. Oke. Kita kembali ke PDF-nya ya. Nah, jadi gini. Bangkitkan bilangan pakai Excel tadi, run kurung buka kurung tutup ya. Misalnya nilai ini. Nah, cari nilai minimum X sedemikian rupa sehingga Fx ini lebih besar dari mu, lebih besar dari U, sorry. Nah, maka yang akan dicetak adalah X-nya. Nah, gitu. Ini kalau bahasa algoritmanya begini. Kalau bahasa algoritmanya. Kalau bahasa yang tadi saya punya itu seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Belum? Belum ada ya? Oke. Belum, Prof. Ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang yang metode yang kedua. Tadi kan itu kan inverse transform. Kalau dalam materi StatMat itu probability integral transform. Probability integral transform PIT. Ya. Oke, sekarang metode accept reject ya. Misalkan X adalah perubahan acak continue ya, sama seperti tadi Fx fungsi kepekatan peluangnya yang terdefinisi di antara AB. Oke ya? B. Kemudian nah, ini bacanya X tilde. Bentar, saya tutupkan di sini. Tutup. Ini kayak cacing ini bacanya X tilde. Kalau rata-rata itu X bar. Kalau topi begini X head topi ya. Ini X tilde. Nah, ini misalkan ini adalah modus dari fungsi apa namanya dari baca ini. Modus dari baca ini. Modus adalah, apakah modus itu? Nilai yang berada di tengah-tengah. Ya kan? Modus. Tetapi dalam gambar ini, yang namanya modus itu, nilai Fx ini paling tinggi. Pucuknya, jadi puncaknya. Jadi
nilai maksimum dari fx ini. Ya. Modusnya. Nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Bingung lagi nanti kayaknya. Nilai yang paling sering muncul. Kalau simetris, nilai yang paling sering muncul sama dengan nilai mediannya, sama dengan minnya kalau simetris. Ya. Dan itu kalau unimodal itu modusnya 1. Kalau ini kita berasumsi bahwa ini modusnya 1 ya, biar nggak bingung, ini modusnya 1 aja, unimodal. Jadi kalau gimana kalau datar semua begitu kan? Bingung juga nanti. Oke. Ini X tilde di mana X tilde ini jangan definisikan sebagai turunan ya. Jangan didefinisikan sebagai turunan. F aksen gitu aja. Jadi bukan turunan ini, ya. Bukan turunan. Yaitu nilai kepekatan peluang pada X sama dengan modusnya. Jadi karena modus itu nilai yang paling sering muncul, maka digambar fungsi kepekatan peluang itu puncaknya. Oke? Dengan demikian, semua nilai fx akan lebih kecil atau sama dengan equal or less than, ya kan? Karena nilai ini paling tinggi. Nilai ini paling tinggi kan puncaknya dia. Kalau dia begini puncaknya ini adalah fx tilde ini. Fx tilde. Maka untuk x yang lain yang bukan modus, ya. Nilai fx dengan rasio dari fx dan fx tilde ini pasti kurang dari 1. Ya, pasti kurang dari 1. Oke. Nah, caranya langkahnya adalah bangkitkan 2 bilangan acak. Sebut saja bilangan acak dari mana? Dari standar normal ya, standar seragam, standar normal terus. Ya, standar seragam 01. Pakai tadi run. Jadi ada dua angka, U1 dan U2. Nah, langkah pertama bangkitkan dengan Excel itu run kurung buka kurung tutup 2 kali, ya. Yang kedua, cari nilai X-nya. X-nya itu berapa? X sama dengan A adalah batas kiri. Batas kiri dari X ini, ya. Batas kiri dari X. Ditambah U1 hasil yang dibangkitkan di sini, kali ringnya B kurang A. Kali B kurang A. Tentunya ini kalau accept reject ini berlaku hanya untuk kalau misalnya ringnya dari minta hingga sampai plus hingga, bagaimana ini besar sekali kan? Nah, jadi untuk buku baca yang didefinisikan pada interval yang tidak luas, ya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan X-nya, kita hitung fungsi kepekatan peluang pada X ini. X-nya berapa? Masukkan di sini, masukkan ke fungsinya ya. Masukkan ke fungsinya. Nah, oke. Ini beberapa teman kalian ada yang sering terlempar, mungkin jaringannya kurang bagus. Kalau terlempar, udah aja nggak usah masuk lagi, kasihan. Ya. Nah, U2 hasil bangkitkan ini, kemudian kita bandingkan dengan nilai ini tadi, ya. Fx dibagi F ini, yang nilainya pasti ini nilainya kurang dari 1. Ya kan? Tidak pernah X berapapun di sini karena F aksen ini adalah puncaknya, maka nilai ini pasti kurang dari 1. Nah, permasalahannya U2 ini dibanding ini lebih kecil apa enggak? Kalau lebih kecil, kita terima nilai X. Nah, kita accept, kita terima nilai X itu. Nah, kita pakai nilai X itu. Ya. Oke. Nah, makanya then accept X and go to 5. Nah, X-nya adalah ya, nilai ini tadi, X-nya. Jadi, yang ditulis adalah nilai ini tadi. Tetapi kalau tidak, kita tolak X-nya. Ulangi ini lagi. Kita harus bangkitkan lagi, gitu loh. Kita harus bangkitkan lagi bilangan ini. Nah, saya kira ini saya berikan teladan aja misalnya.
Ya, tadi misalnya ya, ini fx-nya ini. Oke, dari gambar tadi kita lihat, modusnya itu 4, ya kan? Coba lihat, modusnya 4, puncaknya itu 4. Karena gambar ini, ya, coba lihat. Ini kan, ini F maksimumnya ini modusnya ini, ya modusnya 4 ini, ya. Oke, modusnya 4 ini. Nah, jadi itu saya stop share, kemudian share screen. Oke. Jadi kenapa ini 4? Nah, gambar tadi, ya. Dengan demikian F4 sama dengan setengah, ya, F4 setengah. Sehingga langkah pertama, bangkitkan. Misalkan hasil dari scan dari run kurung buka kurung tutup ini 0,26 dan 0,83. Misal, ini kan cuma misal, ya. Oke. Maka hitung X. X-nya adalah A. A-nya 0, ya. Ini A-nya 0. Plus 0,26. U1, ya. Kali B kurang A. B kurang A 4. Dapatlah 1,04, ya. Jadi X-nya 1,04. Nah, sekarang masukkan 1,04 ini dimasukkan di sini. 0,125 kali 1,04. Oke, dapatnya 0,13 kan? Sekarang 0,13 dibagi 0,5, 13 ini dibagi 50, sepertiga enggak seperempat. Ini jauh lebih besar, ini 0,8 ya kan? 0,8. Nah, kalau mau ngecek lagi caranya ini 0,5, ini 0,8, 0,4 lebih besar dari 0,13 kan? Nah, karena lebih besar, maka tolak X-nya. Tolak X 1,04 ini. Nah, karena ditolak, ulangi langkah 1. Oke, langkah 1 diulangi ya. Bangkitkan lagi. Ya. Bangkitkan lagi. Oke, dapat U1-nya 0,72. U2-nya misalnya 0,15. Jangan ditanya ya, ini dari mana ya? Ini kalau U1-nya hasilnya 0,72. U2-nya 0,15 ya. Nah, kita cari. Hitung lagi X-nya. Oh, dapat 2,88. Nah, karena 2,88 itu kalau kita masukkan fungsi tadi sama dengan 0,36. Nah, kita lihat nih. 0,36 dibagi 0,50. Oh, dibandingkan 0,15 dibanding ini. Oh, lebih kecil dong. Nah, kan? Karena ini 0,72. Karena 0,72 lebih kecil, X-nya 2,88. Nah, selesai. Berhenti. Kalau sudah selesai, berhenti. Ya kan? Nah, gitu. Caranya gitu. Ini sampai selesai ini. Nah, kalau masih ulangi 1,4 ya ulangi lagi. Jadi ini menggunakan accept reject, ya, accept reject, terima tolak, ya, sampai kita terima. Ya. Kenapa kok namanya nggak reject accept? Ya terserah lah. Pokoknya begitu sampai accept berhenti, ya. Begitu sampai accept berhenti. Nah, oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Pak. Kalau nggak ada atau belum ada, tolong. Nah, ini saya mau absen. Tolong kameranya dinyalakan, kamera cantiknya ya. Nah, kameranya nyalakan dulu. Ya. Biar muncul gambar situ. Oke, ada yang belum tuh. Agib Rinaldi, kameranya nyalakan. LC Unitasari, oke. Lydia Monica, Cynthia sudah, Lydia Monica, oh ini geser-geser. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Baik ya. Kuliahnya sampai di sini sudah sejam, ya. Materi ini juga saya rekam, nanti saya edit dulu, depan dan belakangnya mungkin, terus saya share juga. Oke, selamat sore, assalamualaikum. Ya, terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam.